Di Raja Ampat, tepatnya di Pulau GAG, ada perusahaan tambang yang bernama PT GAG Nikel. Mereka bukan sekedar hanya perusahaan tambang, tapi mereka adalah komunitas. Kenapa? Karena saya melihat dan membaca sendiri konservasi di pesisir dan biota laut yang mereka jalankan itu, seiring bertumbuhnya industri di sana tuh bukan hanya wacana doang, tapi aksi nyata yang sudah berjalan dengan data konkret dan program yang sedang berjalan dan nyata. Mari kita bahas. Oke, di sini kita akan bahas dulu bahwa kehidupan laut dan biota laut lah ibaratnya tidak akan lepas dari suatu ancaman. Nah, ada beberapa tantangan utama yang harus dihadapi di kawasan PT GAG ini. Yang pertama yaitu abrasi dan erosi. Sudah jelas, sudah pasti bahwa abrasi dan erosi itu pasti terjadi. Yang kedua itu sedimentasi dari pasca lahan tambang. Sudah pasti ada lumpur dan sedimen yang terbawa hujan ke sungai dan ujungnya akan ke laut juga. Nah, di situ akan menutupi terumbu karang. Otomatis terumbu karang itu akan diselimuti oleh sedimen dan lumpur dan ujungnya mengganggu fotosintesis terumbu karang. Nah, Raja Ampat itu terkenal dengan kawasan terumbu karang terkaya di dunia. Perubahan iklim, pergeseran suhu, dan pH air laut itu mengancam kualitas terumbu karang di Raja Ampat. Dan tentunya pasti pembangunan tuh mengancam juga. Dan yang terakhir ada ancaman untuk penyu sisik dan biota lautnya. Hilangnya habitat untuk penyu bersisik itu bertelur, banyak pemburu telur penyu juga, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang konservasi menyebabkan populasi penyu sisik itu bakal menurun. Tentu saja semua ancaman ini jika tidak ditindaklanjuti secara serius bisa mengacaukan ekosistem yang bertahun-tahun untuk menopang masyarakat di Pulau Raja Ampat. Nah, langkah dari PT GAG Nikel ini untuk membendung kerusakan alam yang mereka buat. PT GAG Nikel ini telah menjalankan berbagai program dan inovasi. Yang pertama itu adalah reklamasi lahan dan rehabilitas DAS atau daerah aliran sungai. Nah, sampai Desember 2024 ini, PT GAG Nikel telah mereklamasi 131,42 hektar lahan pasca tambang. Dan selain itu juga penanaman pohon lebih dari 350.000 pohon telah ditanam dalam proses reklamasi, termasuk sekitar 70.000 pohon endemik. Selanjutnya yaitu rehabilitas daerah aliran sungai atau DAS sudah dilakukan seluas 231,1 hektar dari target 666 hektar. Selanjutnya ada konservasi mangrove dan sagu. Sejak tahun 2022 PT GAG Nikel ini telah menanam 2.480 pohon mangrove dan 480 pohon sagu sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir. Ada aksi nasional juga, misalnya pada Hari Konservasi Nasional 2022, perusahaan bersama pihak terkait menanam 1.600 bibit mangrove di beberapa titik pesisir. Nah, selanjutnya juga ada konservasi penyu sisik. Sejak program dimulai tahun 2019, PT GAG Nikel berhasil melepas liarkan sekitar 8.000 ekor ukik penyu sisir di Pulau GAG. Program ini melibatkan pengumpulan telur penyu dari pantai, penetasan di tempat khusus, pembesaran, hingga tukik siap dilepas ke laut. Nah, data kepuasan dan partisipasi masyarakat pun tentu ada. Survei yang dilakukan terhadap masyarakat dan pengunjung program wisata konservasi penyu menunjukkan indeks kepuasan masyarakat atau IKM sebesar 3.712. Skala tidak pasti persisnya namun dikonservasikan ke 92,87%. Kategori D ini sangat baik. Jadi menurut saya Pulau GAG ini bukan hanya melulu soal tambang, lautnya, pesisirnya, mangrove-nya, penyu-penyunya, terumbu karangnya, itu adalah warisan dari leluhur. PT GAG Nikel ini melalui upaya konservasi yang sudah berjalan
membuat bekas jejak industri jadi peluang pemulihan. Tapi tetap aja masih ada tantangan besar untuk ke depannya. Intinya kita semua, perusahaan, masyarakat, dan pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga semuanya. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi kita selanjutnya. Karena laut bukan hanya milik satu pihak, tapi laut adalah rumah kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.